Rini Allo Lembang dari program studi PGSD dengan NIM 222118072 kelas B13. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala psikologi siswa dalam belajar. Yang pertama adalah penginderaan. Penginderaan kemampuan otak untuk menerjemahkan stimulus seseorang anak satu sama lain berbeda-beda. Tidak semua stimulus dapat begitu pelajaran yang disampaikan guru. Tidak semua dapat ditangkap oleh siswa, persepsi pun akan berkelainan. Hal ini juga mempengaruhi kemampuan belajar penglihatan. Alat penglihatan pertama adalah mata. Rangsang berupa gelombang cahaya masuk ke dalam bola mata melalui bagian-bagian mata. Prosesnya, cahaya masuk ke retina, diteruskan berupa impuls menuju ke saraf otak sehingga objek dapat terlihat. Yang kedua, pendengaran dan pengecap. Alat pendengar utama adalah telinga. Rangsang berupa gelombang suara yang masuk ke dalam telinga melalui bagian-bagian alat pendengaran. Gelombang suara merambat melalui 3 media, yaitu udara benda padat atau tulang, serta cairan. Alat pengecap utama adalah lidah. Rangsang berupa larutan cairan melalui lidah dan rongga mulut. Prosesnya adalah larutan atau cairan diterima lidah, masuk ke dalam rongga mulut, diteruskan nervus ke-9, gyrus centralis posterior. Reseptor pada lidah ada 4 jenis penerimaan rangsang, yaitu rasa manis, pahit, asin, dan asam. Yang ketiga, pembau dan perabaan. Alat utama pembau adalah hidung. Rangsang berupa hawa, udara, atau bau melalui udara menuju ke reseptor yang ada di rongga hidung. Prosesnya adalah bau diterima oleh rongga hidung, diteruskan oleh nervus ke-1 atau saraf pembau menuju gyrus centralis posterior, perabaan. Alat perabaan utama adalah kulit. Rangsang yang diterima manusia dapat berupa rangsang mekanis, termis, kemis, elektris, suara cahaya. Perabaan rangsang mekanis ringan pada bagian permukaan tubuh, khususnya yang tidak berbulu seperti telapak kaki, bibir, dan lain-lain. Itulah sedikit penjelasan saya mengenai gejala-gejala psikologi siswa dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jelita Santini, NIM
B13 Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala psikologi siswa dalam belajar. Yang pertama adalah berpikir. Pemecahan masalah merupakan bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar. Definisi yang paling umum dalam berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep dalam surya sumatri di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjadian hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa berpikir pada dasarnya adalah proses psikologi dengan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, pembentukan pengertian. Yang kedua, penjalinan pengertian-pengertian. Dan yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Kemudian yang kedua yaitu inteligensi. Secara umum, inteligensi adalah kesanggupan untuk berpikir. Dari berbagai definisi inteligensi yang dikemukakan oleh para ahli-ahli yang berbeda-beda, para ahli sepakat memandang inteligensi sebagai kemampuan berpikir seseorang, yaitu dalam menyesuaikan diri, belajar, atau berpikir abstrak. Inteligensi juga mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa inteligensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, inteligensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu. Kemudian yang ketiga adalah emosi. Istilah emosi menurut Daniel Goleman, seorang pakar kecerdasan emosional, memaknai emosi sebagai setiap kegiatan atau pengolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Ataupun dapat kita pahami bahwa emosi itu adalah suatu gejolak atau rasa yang terjadi dalam hati atau perasaan yang terjadi karena ada suatu rangsangan yang diberikan pada saat kita dalam keadaan mental yang hebat. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Motivasi adalah keadaan dalam diri subjek didik yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu. Motivasi boleh jadi timbul dari rangsangan luar, seperti pemberian hadiah bila seorang bisa menyelesaikan satu tugas dengan baik. Motivasi semacam ini sering disebut motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik bisa juga dihadirkan melalui siasat, yakni menghadirkan grafik prestasi individual subjek didik. Melalui grafik ini, setiap subjek didik dapat melihat kemajuan-kemajuannya sendiri. Dengan melihat grafik ini, subjek didik akan terdorong untuk meningkatkan prestasinya supaya tidak berada di bawah prestasi orang lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.